Shalom adik-adik. Kita harus selalu berterima kasih pada Tuhan karena kita semua masih diberi kesempatan untuk bersekolah minggu, memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus masih peduli dan mengasihi kepada kita semua. Untuk membalas cinta kasih Tuhan, mari kita memuji namanya dengan pujian Asik Bersama Yesus. Haleluya. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur
bahwa Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada hari ini juga kami ingin mendengar Tuhan Yesus memanggil kami untuk memakai agar kami boleh melayani Dia dan mempercayai Dia. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami tetap teguh di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini adalah Yesus memanggil murid-murid dan membuat mujizat. Kitab suci mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang sedang berjalan di sepanjang danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara yang sedang menebarkan jala di danau itu. Kedua orang itu adalah Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Tuhan Yesus memanggil dan berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kemudian mereka berdua meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Adik-adik, seorang nelayan menebarkan jala untuk menjala apa? Menjala ikan. Ya, benar. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa maksudnya itu? Maksudnya ialah Tuhan Yesus membutuhkan mereka untuk membantunya mengajar kepada orang-orang tentang kerajaan Allah. Mereka diajak untuk mencari jiwa supaya banyak orang percaya kepada Allah. Ya, karena pada saat itu banyak orang yang sudah melupakan Tuhan. Mereka sibuk akan hal-hal yang duniawi. Makanya Tuhan Yesus datang untuk mencari yang terhilang. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya. Dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, yang sedang membereskan jalannya bersama ayahnya. Tuhan Yesus memanggil mereka. Kira-kira mau apa tidak adik-adik? Ternyata mereka berdua tidak menolak. Mereka meninggalkan jalannya, lalu mereka diajak berjalan-jalan berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar dan melakukan banyak mujizat. Di antaranya adalah melenyapkan segala sakit penyakit dan menghardik angin ribut yang sedang bergelora sehingga menjadi tenang, menjadi teduh,
serta mengampuni dosa. Setelah itu, Tuhan Yesus melihat Lewi atau yang disebut Matius yang sedang duduk di rumah cukai. Tuhan Yesus memanggilnya untuk ikut bersamanya, dan Matius meninggalkan pekerjaannya lalu mengikut Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Filipus bersama Nathanael yang dikenal sebagai Bartolomeus. Lalu Thomas dan Yakobus anak Alfeus serta Tadeus dan Simon orang Zelot serta Yudas Iskariot. Dari ke-12 orang inilah mereka dijadikan murid dan rasul oleh Tuhan Yesus. Sebagai murid, mereka belajar mendengarkan apa yang Tuhan katakan, mengamati sikap dan tindakan Tuhan Yesus. Sebagai rasul, mereka diutus untuk pergi dengan sebuah pesan atau tugas khusus dan memberitakan kabar baik tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ke-4. Silakan adik-adik baca. Matius pasal 10 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Matius 10 ayat 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Matius 10 ayat 4. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Puji Tuhan atas pembacaan firman-Nya. Latar belakang dari murid Tuhan Yesus ini berbeda-beda. Simon yang disebut Petrus adalah seorang nelayan yang pekerjaannya menjala ikan. Dia menyangkal 3 kali. Namun ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ia dikunjungi secara khusus. Dan Tuhan Yesus memulihkan panggilannya dan memberi tugas untuk menggembalakan umat. Kalau Andreas adalah sosok yang membawakan anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan, sedang Yakobus adalah sosok pembicara yang baik. Dan Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling muda yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Kalau Filipus bertemu Tuhan Yesus di seberang Sungai Yordan, Filipus ini berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus
dipanggil sendirian. Setelah dipanggil jadi murid, Filipus membawa Nathanael atau Bartolomeus. Pada mulanya, Nathanael ini tidak percaya atau ragu bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus berkata tentang Nathanael, lihat, inilah seorang Israel sejati. Nathanael heran dan berkata, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Barulah Nathanael percaya dan berkata, "Rabi, engkaulah anak Allah. Engkau adalah raja orang Israel." Thomas adalah murid yang lemah dan ragu. Tetapi sejak bertemu Tuhan Yesus, hidupnya jadi bersemangat dan bergairah. Matius, pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintahan Romawi, dan Yakobus anak Alfeus, juga pemungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak, setelah mengikut Tuhan Yesus, mereka meninggalkan pekerjaan buruknya. Tadeus adalah murid yang penuh pengabdian dan ketekunan. Sedang Simon orang Selot, dia berasal dari suku Selot, suku yang memberontak kepada Romawi. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Ke-12 murid ini, mereka melihat dan menyaksikan langsung apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sering mendengar Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Apa maksudnya? Tuhan Yesus melakukan mujizat supaya kita dan banyak orang percaya bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Akan tetapi, para murid ini pun kerap kali terlalu lambat untuk memahami dan mengerti siapa sebenarnya Yesus ini. Di saat lain, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air dan menyelamatkan Petrus yang tenggelam, murid-muridnya barulah menyembah Dia dan mengakui bahwa Dia adalah sungguh Anak Allah. Lalu bagaimana dengan kalian? Siapakah Yesus itu? Adik-adik, siapa yang ingat apa saja mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Injil memberitahukan kepada kita tentang 4 jenis mujizat yang dilakukannya, yaitu mengusir iblis, menyembuhkan orang sakit,
membangkitkan orang mati, kuasa atas alam. Biar mudah diingat, keempat jenis mujizat tersebut diringkas dengan huruf M, 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 K. Di samping melakukan banyak mujizat, Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada semua manusia. Juga menunjukkan bagaimana keselamatan yang daripadanya dapat mengatasi kutukan dosa. Dan sampai hari ini pun Tuhan Yesus mengharapkan bantuan dari kalian untuk menyebarkan kabar baik tentang kebaikan Allah dan bagaimana membuat orang percaya dan bertobat dan mau datang serta percaya supaya nantinya kita bisa bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga selalu memanggil kalian untuk selalu mengikuti Dia. Jadi, dari pelajaran hari ini kita mengerti bahwa satu, siapakah murid-murid yang diberi jabatan rasul oleh Tuhan Yesus. Dua, menemukan mengapa Tuhan Yesus membuat mujizat. Ketiga, percaya bahwa mujizat Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita kuasanya untuk menyelamatkan kita orang-orang yang percaya. Empat, mengakui bahwa percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti kita harus mengikuti Dia, percaya dan taat kepadanya. Amin. Mari kita berikan persembahan sambil menyanyikan pujian. Cari jiwa bersama Yesus. Bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur bahwa Engkau telah mengutus putramu untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, orang-orang yang Engkau pilih. Dan kami juga berterima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memilih orang-orang untuk
menuliskan Injil, mengabarkan kabar baik dan keselamatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, jagalah iman kami sampai dengan Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.